Saya buka kesempatan. Tunjukkan kepada kami ratusan itu. Ratusan ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Tunjukkan pada kami. Kalau jumlahnya ratusan, tunjukkan. Inilah klaim-klaim bombastis tanpa bukti yang jadi ajaran turun-temurun dari Zakir Naik dan kawan-kawan. Pak Budiman ini dulu memang berdiskusi sama saya, ngotot bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah ketika saya baru tahu Pak Budiman akhirnya mengatakan memang Yesus sebenarnya di dalam Bible itu adalah hanya seorang utusan. Makanya saya kaget di situ. Karena dulu dia ngotot, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu makanya saya tentang kemarin tuh. Ya itulah makanya begini dulu. Ya itulah dengan berkembangnya pengetahuan kita dengan apa dan saya juga membaca-baca ulang-ulang Alkitab itu. Bahwa benar-benar di situ Yesus tidak pernah berbicara bahwa dia adalah Tuhan. Jadi memang dulu awal-awal memang saya akuin karena apa? Karena saya menuruti apa yang diajarkan oleh pendeta gereja gitu loh. Tapi dengan saya belajar, saya baca ya. Dari saya belajar, saya menyadari saya pahami, ya gitu loh. Betul. Karena apa? Memang Pak Budiman kemarin bilang nggak usah menggunakan akal ketika mengimani konsep ketuhanan di dalam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah bukti nyata ya, umat Kristen ketika mengimani konsep ketuhanan di dalam agamanya, yaitu agama Kristen, dengan mengimani kalau Yesus itu Tuhan. Ternyata hal itu menurut orang Kristen sendiri tidak memerlukan akal, tidak butuh akal. Karena apa? Kalau orang Kristen mempergunakan akalnya, sudah barang tentu orang Kristen akan mengetahui bahwa apa yang diimaninya selama ini ternyata hanyalah dogma-dogma yang ditanamkan oleh para pendeta kepada para jemaatnya. Setelah mereka mempergunakan akalnya, mereka akan mengetahui bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan, melainkan Yesus hanyalah seorang utusan. Nah teman-teman, sebelum kita tampilkan sebuah statement tersebut dari seorang Kristen, mari kita simak terlebih dahulu sebuah asumsi dan juga tantangan yang datang dari pendeta Andre Tunggal. Menanggung dosa, makanya dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, kayak gitu ya. Nah jadi saya kira hal-hal seperti ini memang kita harus akui kadangkala jarang untuk dikhotbahkan di gereja, karena tidak cukup orang menggali secara biblikal apa yang terjadi pada Yesus dan peristiwa penyalipannya, begitu ya, karya keselamatannya. Dan saya bisa paham ada sebagian orang-orang Kristen yang tidak memahami konteks atau kulturnya. Tapi dari sini saya berharap bahwa teman-teman bisa teredukasi, begitu ya. Saya berharap bahwa teman-teman bisa memahami, begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia mengatakan bahwa ada ratusan ayat Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Saya ingin nunjukin apa teman-teman? Saya ingin nunjukkan klaim-klaim bombastis yang tanpa bukti. Jadi begini, kalau Jamie Mama kamu menonton video saya, atau mungkinlah katakanlah Muslim yang menonton video saya, ngaji cerdas kayak siapapun yang menonton, mau cari kesalahan, saya buka kesempatan. Tunjukkan kepada kami ratusan itu. Ratusan ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Tunjukkan pada kami. Kalau jumlahnya ratusan, tunjukkan. Inilah klaim-klaim bombastis tanpa bukti yang jadi ajaran turun-temurun dari Zakir Naik dan kawan-kawan yang gak jelas itu ya. Jadi klaim-klaim tanpa bukti ratusan ini persis seperti bahasa iklan gitu loh. Berapa lapis? Ratusan, padahal cuman segelintir doang. Wah, ratusan ayat membuktikan. Ini klaim bombastis tanpa bukti yang kalau kita iris tipis-tipis, wah, habis mereka. Begitu ya.
Nah jadi oke lah, saya pikir kita nggak perlu membahas klaim bodoh seperti ini ya. Ya teman-teman, akhirnya Pendeta Andri Tunggal terguncang juga ya. Di sini dia mengatakan katanya kalau ada tunjukkan ratusan ayat-ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau seandainya pernyataan serupa kita balik, kita tujukan kepada Pendeta Andri Tunggal dan semua orang Kristen, tunjukkan satu saja ya, berupa pengakuan jujur dari Yesus, yang mana Yesus berkata secara langsung, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Mereka pasti akan kumur-kumur, muter-muter dan bertanya balik. Pertanyaan baliknya seperti apa? Mereka pasti akan bertanya, tunjukkan di mana Yesus ngaku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nah itu hanyalah sebuah jawaban ngeles ya. Kalaupun mereka mampu menunjukkan satu ayat saja di dalam Bible yang mana berupa pengakuan Yesus ngaku Tuhan, pasti mereka akan menampilkan Yohanes 13 nomor 13, yang mana di situ justru menunjukkan bahwa ternyata ayat-ayat Bible sudah dirubah. Yang semula Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Itu akan menjadi blunder bagi umat Kristen. Nah teman-teman, kita akan tampol tantangan dan juga asumsi dari Pendeta Andri Tunggal dengan memakai ayat-ayat Bible sendiri, yang mana ini adalah pengakuan langsung dari Yesus yang ngaku adalah utusan Tuhan. Utusan adalah bukan yang mengutus, itu jelas. Artinya di sini Yesus adalah bukan Tuhan. Silahkan disimak Andri Tunggal ya. Bukti valid bahwa Yesus hanya seorang nabi. Bukti valid bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan. Ada tertulis di dalam Matius 10 nomor 41. Ada lagi tertulis di dalam Matius 13 nomor 57. Ada lagi di dalam Yohanes 4 nomor 44. Ada lagi di dalam Markus 6 nomor 4. Ada lagi di dalam Lukas 7 nomor 16. Ada lagi di dalam Lukas 24 nomor 19. Dan ada lagi di dalam Yohanes 4 nomor 19. Ada lagi di dalam Yohanes 9 nomor 17. Ada lagi bukti yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Tuhan. Ada tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 16. Ada lagi tertulis di dalam Yohanes 10 nomor 29. Ada lagi Yohanes 14 nomor 28. Nah, Andri Tunggal, bukti valid bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan di langit dan di bumi. Allah adalah Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Allah adalah Tuhan semesta alam dan Allah bukanlah manusia. Allah ini siapa? Tuhan kita semua, termasuk Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ada tertulis di dalam Ulangan 4 nomor 35, tertulis lagi di dalam Ulangan 4 nomor 39, di dalam Ulangan 33 nomor 26, di dalam Keluaran 9 nomor 14, di dalam Samuel 7 nomor 22, di dalam Yesaya 43 nomor 11, di dalam Yesaya 46 nomor 9, di dalam Yesaya 48 nomor 12, di dalam Hosea 11 nomor 9. Nah, lanjut lagi di dalam Matius 5 nomor 17. Ada lagi di dalam Lukas 10 nomor 21. Ada lagi di dalam Matius 7 nomor 21, Matius 7 nomor 22, Matius 7 nomor 23, di dalam Yohanes 5 nomor 30, di dalam Lukas 10 nomor 16, di dalam Markus 9 nomor 37, di dalam Matius 10 nomor 40. Coba kita cek di akhir ayat-ayat tersebut ya. Yesus secara langsung dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, coba digarisbawahi, Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Yesus mengaku hanyalah utusan Tuhan. Begitu juga di dalam Lukas 10 nomor 16. Ia menolak Dia yang mengutus aku. Sama juga pengakuan Yesus hanyalah seorang utusan. Ada lagi di dalam Markus 9 nomor 37, Dia yang mengutus aku. Di dalam Matius 10 nomor 40, Dia yang mengutus aku. Nah, apalagi kalau kita simak Yohanes 17 nomor 3, di situ sangat jelas sekali Yesus mengakui bahwa Tuhan satu-satunya, yaitu tiada duanya. Kalau sudah satu-satunya itu ya, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus sendiri mengaku hanyalah utusan Allah. Sangat jelas sekali. Disitulah pernyataan Yesus yang mengaku bahwa Dia bukan Tuhan, melainkan Dia hanya seorang utusan Tuhan.
Selanjutnya nanti silahkan dihitung ya Andri Tunggal, kalau masih kurang nanti kita genapi, jangan cuma 100 ya, nanti 100 lebih 1 ayat kita tampilkan ya Andri Tunggal. Selanjutnya kita akan tampilkan sebuah statement yang sangat mengejutkan dari seorang Kristen yang mana dulu ketika dia belum mengerti tentang dunia debat, tentang pengetahuan yang lain, dia meyakini kalau Yesus itu Tuhan. Ternyata selama ini dia tidak mempergunakan akal sehatnya, tetapi setelah dia mempergunakan logika dan akal sehatnya, dia mengetahui bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus hanyalah seorang utusan. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Pak Budiman mengatakan, ketika saya mengatakan Bapa Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhan, berapa Tuhan Anda? 1. Kenapa bisa 1? Ya gak usah gunakan akal katanya. Betul Pak Budiman? Ya itu karena enggak dengar dulu jawaban saya. Ya, tunggu dulu sebentar. Wow. Saya cuma mengapakan yang di bawah. Pak Budiman ini dulu memang berdiskusi sama saya, ngotot bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah ketika saya baru tahu Pak Budiman akhirnya mengatakan memang Yesus sebenarnya di dalam Bible itu adalah hanya seorang utusan. Makanya saya kaget di situ. Karena dulu dia ngotot Yesus Tuhan. Itu makanya saya tentang kemarin tuh. Ya itulah makanya begini dulu. Ya itulah dengan berkembangnya pengetahuan kita dengan dan saya juga membaca-baca ulang-ulang Alkitab itu. Bahwa benar-benar di situ Yesus tidak pernah berbicara bahwa dia adalah Tuhan. Jadi memang dulu awal memang saya akuin karena apa? Karena saya menuruti apa yang diajarkan oleh pendeta gereja gitu loh. Tapi dengan saya belajar, saya baca. Ya, dari saya belajar, saya menyadari saya pahami, ya gitu loh. Betul. Karena apa? Memang Pak Budiman kemarin bilang nggak usah menggunakan akal ketika mengimani konsep ketuhanan di dalam Kristen. Betul kan Pak Budiman? Masih banyak YouTube kita loh. Ada di YouTube. Katanya memang tidak perlu menggunakan akal. Tapi alhamdulillah. Ini hotel udah kepanasan di bawah ini. Pak Budiman akhirnya menggunakan akal. Biasa. Biasa aja. Biasa. Ya, tambah jadi semua memang itu gini loh. Pak Budiman Biasa, santai. Jadi di dalam diskusi ini memang yang belum saya tahu, jadi saya tahu gitu loh. Banyak saya pelajari gitu. Mantap Pak Budiman, saya suka sih. Nah teman-teman, dari sini kita bisa membedakan ya sebuah statement ataupun asumsi kumur-kumur dari seorang pendeta bernama Pendeta Andri Tunggal. Ketika orang Kristen tidak mempergunakan akalnya, sudah pasti dia akan seyakin-yakinnya mengimani kalau Yesus itu Tuhan. Sebagaimana dulu yang dialami oleh Pak Budiman ini ya. Pak Budiman ini dulu sebelum terjun di dunia debat, dia selalu ngotot. Menurut pengakuannya sendiri, dia mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena dia tidak mempergunakan akalnya. Nah, setelah dia belajar, dia berdebat, dia mencari pengetahuan, ternyata apa yang dia imani selama itu ternyata hanyalah dogma dari pendeta. Ya, memang ditanamkan kalau Yesus itu Tuhan, itu tidak butuh akal. Setelah Pak Budiman ini mempergunakan akalnya, maka Pak Budiman mengetahui bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan, melainkan hanyalah seorang utusan Tuhan. Nah, di sini sangat jelas sekali terbukti Pendeta Andri Tunggal mengimani Yesus sebagai Tuhan karena tidak mempergunakan akalnya. Berbanding terbalik dengan Pak Budiman, seorang Kristen, dia mau mempergunakan akalnya sehingga dia mengetahui bahwa Yesus adalah hanya seorang utusan Tuhan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.